Penelitian tentang kepemimpinan pendidikan Islam, apakah sudah cukup atau masih ada yang terlewatkan? Setiap tahun, ratusan penelitian tentang kepemimpinan pendidikan Islam diterbitkan. Tapi, tahukah Anda, banyak di antara penelitian itu justru mengulang hal yang sama. Lalu, apa yang sebenarnya masih belum terjawab? Disinilah research gap mapping berperan. Mari kita bahas bersama. Research gap mapping adalah cara sistematis untuk memetakan apa yang sudah diteliti, apa kelemahannya, dan apa yang belum pernah disentuh. Ibarat peta kota, kita tahu jalan yang mana yang sudah ada dan jalan yang mana yang masih perlu dibangun. Dalam kepemimpinan pendidikan Islam, pemetaan ini sangat penting karena isu yang ada melibatkan dimensi teologis, filosofis, sosial, sekaligus manajerial. Pemetaan ini menjadi sangat penting karena kepemimpinan pendidikan Islam bukan sekedar urusan manajerial. Ada dimensi teologis, filosofis, sosial, dan manajerial yang saling terkait. Keempat dimensi inilah yang membuat kajian ini tidak hanya mengandalkan teori dari Barat. Dari hasil pemetaan literatur, ditemukan 4 kesenjangan besar. Yang pertama, gap integrasi, yaitu penelitian masih memisahkan teori kepemimpinan modern dari nilai-nilai Islam. Yang kedua, gap empiris. Penelitian berbasis data nyata di pesantren dan madrasah masih sangat terbatas. Yang ketiga, gap kontekstual. Teori dari Barat tidak selalu sesuai dengan realitas lembaga pendidikan Islam. Dan yang terakhir, gap kontekstual. Kita belum punya model kepemimpinan Islam yang benar-benar menyeluruh dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Gap pertama adalah gap integrasi. Di satu sisi, ada banyak teori Barat, seperti transformasional, spiritual, digital. Di sisi lain, Islam juga sudah punya prinsip kepemimpinan yang kuat sejak lama, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Masalahnya, keduanya jarang disatukan secara sistematis. Penelitian cenderung memilih salah satu, bukan mengintegrasikan keduanya. Gap yang kedua adalah minimnya penelitian empiris. Kita belum banyak mendengar studi kasus nyata dari pesantren atau madrasah. Padahal Al-Quran sendiri mendorong evaluasi dan refleksi atas apa yang telah kita perbuat. Gap yang ketiga adalah gap kontekstual. Teori Barat belum tentu cocok dengan nilai-nilai keislaman yang menekankan keadilan dan akuntabilitas spiritual, bukan hanya sekedar efektivitas. Gap yang keempat adalah gap konseptual. Belum ada model kepemimpinan pendidikan Islam yang benar-benar menyeluruh, yang menggabungkan semua dimensi sekaligus, adaptif terhadap perkembangan zaman. Akan masalahnya, dominasi paradigma Barat, kurangnya pendekatan lintas ilmu, dan minimnya integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai agama. Islam sebenarnya sudah memiliki prinsip kepemimpinan yang sangat kuat. Ada 4 nilai profetik: sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran bahwa amanah harus dijalankan dengan integritas penuh. Ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58. Dan perubahan, change leadership, dalam Islam dimulai dari transformasi diri sendiri, bukan sekedar perubahan sistem. Inilah yang membedakan kepemimpinan Islam dari sekedar adopsi teori Barat.
Jika kita bandingkan, kepemimpinan transformasional Barat berorientasi pada efektivitas organisasi dan kinerja. Sementara kepemimpinan profetik Islam berorientasi pada ibadah, karakter, dan peradaban. Sumber nilainya berbeda, cara melihat perubahannya pun berbeda, dan akuntabilitasnya juga berbeda. Tapi, ini bukan berarti kita menolak teori Barat. Seperti kata hadis, hikmah adalah barang hilang milik orang beriman. Kita boleh mengambilnya dari mana saja, asalkan diintegrasikan dengan nilai Islam. Lalu, apa yang perlu dilakukan ke depannya? Pada pembahasan ini, kami mengusulkan sebuah model kepemimpinan yang menggabungkan nilai profetik sebagai inti, dengan 4 dimensi di sekelilingnya, yaitu transformasional, spiritual, strategis, dan digital. Model ini harus berakar pada konteks lokal dan adaptif terhadap perubahan zaman. Teori boleh kita ambil dari mana saja, yang penting kita integrasikan dengan nilai Islam. Kepemimpinan pendidikan Islam punya landasan yang kuat, yaitu dari Al-Quran, dari hadis, dan dari tradisi keilmuan Islam. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menjembatani 4 kesenjangan itu dengan penelitian yang lebih empiris, lebih kontekstual, dan lebih integratif. Jika Anda adalah seorang kepala sekolah, peneliti, atau mahasiswa, ini adalah peluang besar yang sedang menunggu untuk Anda teliti. Lalu, apa langkah konkret yang akan Anda ambil selanjutnya?